Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a hudah. Sekarang kita bahas tentang hadis berbuat baik atau al-ihsan ya. Berbuat baik atau al-ihsan. Hadisnya adalah dari Syaddad ibnu Aus radhiyallahu taala anhuma. Berarti dia dan ayahnya adalah sahabian ya, dua orang sahabat Nabi SAW. Dia berkata, dua hal yang aku hafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal yang dia hafal dari Rasulullah SAW. Syaddad bin Aus menghafal dua hal dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa iza zabahtum fa ahsinuz zabh. Apabila kalian menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Syafrah artinya pisau. Wal yurih zabihatahu, dan memberi kenyamanan kepada hewan sembelihannya. Ya. Jadi Syaddad bin Aus menyampaikan ya hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ya, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah pisaunya ditajamkan dan dibuat nyaman sembelihannya, ya. Itu punya hadisnya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa iza zabahtum fa ahsinuz zabh. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya ya seseorang di antara kalian sebelum menyembelih dia tajamkan pisaunya, dengan pisau yang tumpul dia sembelih hewan sembelihannya. Kemudian fal yurih zabihatahu. Hendaklah dia buat ya nyaman hewan yang akan disembelihnya. Kemudian kita lihat biografi perawi hadis ini. Namanya adalah Syaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Muzir Al-Ansari Al-Madini, ya, dari kaum Ansar dari Madinah, ya. Dan dia merupakan keponakan dari Hasan bin Thabit, ya. Jadi Syaddad bin Aus bin Thabit dia merupakan keponakan dari siapa? Dari seorang penyair Rasulullah SAW, namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhum, ya. Hasan bin Thabit adalah penyairnya Rasulullah SAW. Ya, Hasan bin Thabit adalah penyairnya Rasulullah SAW yang sering membela Rasulullah SAW dari serangan orang-orang kufar, ya, yang menghina Rasulullah SAW. Maka menghinanya dengan membuat syair orang-orang itu, ya. Maka dibalas ya hinaan mereka tersebut oleh siapa? Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, di antara keponakannya adalah Syaddad bin Aus, ya. Dia coba lihat, Syaddad bin Aus bin Thabit, ya, Hasan bin Thabit. Julukannya dan nama panggilannya atau kunyahnya. Julukannya, nama panggilannya adalah Abu Ya'la. Abu Ya'la, ya. Abu Ya'la Syaddad bin Aus. Kemudian kehidupannya dan keutamaannya. Ia dan bapaknya bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia dan bapaknya adalah dua orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaddad dan Aus adalah dua orang sahabat, ya, dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia diangkat menjadi gubernur Hims yang terletak di Syria oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ketika Utsman bin Affan syahid, dia mengundurkan diri dari pemerintahan dan fokus untuk beribadah. Jadi dia pernah menjabat sebagai apa? Gubernur untuk wilayah Hims, yaitu satu wilayah di mana? Di Syria. Ya, masih ada sampai sekarang, ya. Itu terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terjadi apa? Pembunuhan terhadap Utsman, ya. Maka Syaddad bin Aus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur di Hims dan memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia adalah orang yang fasih lisannya, lembut dan bijaksana, ya, orang yang fasih lisannya. Kemudian sikapnya lembut dan penuh kebijaksanaan. Kemudian jika ia hendak tidur, maka ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya neraka telah menghalangiku dari tidur."
Ya Allah, sungguhnya neraka telah menghalangiku dari tidur. Kemudian dia bangun dan terus melaksanakan solat sampai datangnya waktu subuh. Jadi dia pada malam hari dia mengisi malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang-orang terdahulu ya. Jadi malamnya tidak dihabiskan dengan tidur saja, tapi ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam ya. Kemudian sekarang kita lihat wafatnya. Dia wafat di Palestina ya. Pada tahun 58 Hijriah pada saat berumur 75 tahun. Ya, wafatnya di mana? Di Palestina ya. Banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang wafatnya bukan di Madinah ya. Di Mesir itu, sehingga Mesir itu disebut dengan Al-Baqi Utsani, Baqi yang kedua, karena banyaknya sahabat Nabi SAW yang meninggal di Mesir. Mereka menaklukkan Mesir dan meninggal di sana ya. Ratusan sahabat meninggal di mana? Di Mesir ya. Dan banyak sahabat yang meninggal di luar itu, di Palestina, di Syria dan sebagainya ya. Karena mereka tidak hanya tinggal di Madinah, mereka pergi ke wilayah-wilayah lain untuk menyebarkan agama, untuk berjihad dan sebagainya ya. Nah, sebelum kita lihat pelajaran dan nasihat dari hadis ini, kita lihat penjelasannya ya. Pertama, bahwa agama kita ini, agama Islam adalah agama kasih sayang, agama yang mengajarkan untuk berkasih sayang, agama yang mengajarkan untuk berbuat baik ya. Dan berbuat baik dalam Islam itu tidak hanya kepada manusia saja, tidak hanya kepada manusia saja, bahkan kepada hewan, kepada lingkungan, kepada benda mati sekalipun ya. Kita dalam agama Islam diperintahkan untuk berbuat baik ya. Makanya dalam hadisnya bunyinya apa? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu kan umum ya kan, apa aja, baik itu manusia, hewan, tumbuhan ya, dan sebagainya. Dan ihsan ini ada dua. Ihsan yaitu berbuat baik ada dua. Berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Berbuat baik dalam ibadah kepada Allah yaitu seperti dijelaskan dalam hadis Jibril, dia bertanya kepada Rasulullah, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ketika ditanya tentang ihsan, kata Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat engkau. Ya, jadi ihsan dalam beribadah kepada Allah SWT maknanya adalah ya beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Kalau kita tidak melihat Allah, maka Allah melihat kita. Jadi kalau ya orang memiliki sifat ihsan, dia benar-benar ya serius dalam ibadahnya kepada Allah SWT. Dia enggak riya, dia enggak sum'ah, dia enggak main-main dalam ibadahnya karena Allah melihatnya, ya kan? Nah, itu makna ihsan yang pertama, yaitu al-ihsan fi ibadatillah, berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merasa Allah selalu mengawasinya dalam setiap tindakannya, ya, dalam setiap perbuatannya, dalam setiap ibadahnya. Yang kedua, al-ihsan ila al-makhluq, yaitu berbuat baik kepada makhluk. Ini dia yang dibahas dalam hadis ini, yaitu al-ihsan ila al-makhluq, berbuat baik kepada sesama makhluk. Sesama makhluk apa aja? Manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan, ya kan? Dan sebagainya. Ini yang dibahas dalam hadis ini ya. Dalam hadis ini Syaddad bin Aus mengabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, atau dia menghafal wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan. Kalau Allah mewajibkan berarti hukumnya apa? Wajib untuk dikerjakan ya. Allah mewajibkan maksudnya Allah memerintahkan, Allah mendorong, Allah menyuruh. Untuk apa? Al-ihsan, untuk berbuat baik ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu ya. Karena ada manusia yang kepada manusia baik, kepada hewan enggak. Dia perlakukan hewan tunggangannya dengan kasar, hewan peliharaannya diperlakukan dengan kasar. Padahal ya agama kita menyuruh berbuat baik kepada segala sesuatu ya. Nah, innallaha katabal ihsan, sungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik ya, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Ya, jelaskan annal ihsana laisa khasan bi syai'in muayyan, bahwa berbuat baik itu bukan kepada hal tertentu saja ya. Minal hayati, dalam kehidupan, bal huwa fi jami'il haya, bahkan kepada semua yang ada dalam kehidupan ini ya. Kemudian setelah Rasulullah perintahkan bahwa Allah memerintahkan berbuat baik, Rasulullah berikan contohnya. Rasulullah berikan contoh berbuat baik tersebut, yaitu apa?
terkait dengan ya membunuh dan juga terkait dengan menyembelih ya. Ya. Nah, kalau orang membunuh maka bunuh dengan cara yang baik. Kalau dia menyembelih, menyembelih dengan cara yang baik ya. Summa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna minal ihsan al-ihsanu ila ma yuzbah aw yuqtal. Ya, kemudian Nabi sallallahu perintahkan bahwa di antara bentuk berbuat baik adalah berbuat baik kepada yang disembelih ataupun yang dibunuh ya. Wal maknanya ahsinu hayatal qatli wa zabh, yaitu berbuat baiklah dalam cara membunuh dan menyembelih ya. Lima yajuzu qatluhu, bagi yang boleh dibunuh ya. Au zabhuhu, atau yang boleh disembelih dari binatang ya. Fal hayawanul ladzi urida zabhuhu mimma yu'kal lahmuhu. Apa hewan yang boleh disembelih? Misalnya hewan-hewan yang halal ya, apa misalnya? Onta, sapi, kambing, atau hewan buruan misalnya ya. Ayam misalnya, burung misalnya. Itu kan hewan-hewan yang boleh disembelih, ya kan? Maka disembelih dengan cara yang baik. Bagaimana baiknya? Yaitu diantaranya dijelaskan ya. Apa tadi? Pisaunya sudah tajam. Pisau yang akan digunakan untuk menyembelih sudah tajam. Ini orang menyembelih kambing, pisaunya tumpul. Kalau tumpul lama matinya kan? Disembelih berulang-ulang kali belum juga putus lehernya. Ya kan? Maka Rasulullah ajarkan untuk menajamkan pisau. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya kalian tajamkan dulu pisaunya, diasah setajam mungkin, secepat. Sembelihan yang terbaik adalah yang paling cepat menghilangkan nyawa sembelihan tersebut. Jangan berulang-ulang kali, 5 kali belum putus lehernya, ya kan? Karena enggak tajam pisaunya, ini enggak boleh ya, karena menyakiti hewan sembelihannya. Kemudian juga kata Rasulullah, wal yuri zabihatahu, ini diantaranya lainnya, itu membuat nyaman sembelihannya. Di antara maknanya adalah dia injak lehernya sehingga enggak menggeliat dia, ya kan? Ketika disembelih ya. Ini kalau hewan dibiarkan aja kemudian disembelih, pasti dia meronta kan? Meronta sehingga lama penyembelihannya. Tapi kalau ditekan kuat, maka dia enggak bisa melawan dan itu lebih cepat untuk dalam penyembelihannya, ya. Maka Rasulullah SAW perintahkan untuk membuat nyaman sembelihan, yaitu diinjak lehernya supaya lebih cepat menyembelihnya ya. Kemudian juga diantara bentuk menyembelih yang baik itu adalah ya, tidak menyembelih hewan di hadapan temannya yang sudah disembelih. Ini ada kambing sudah disembelih, ya kan? Kemudian temannya lihat, kawannya yang lain lihat. Ini membuat takut binatang ya. Hendaknya dijauhkan. Ya, dijauhkan dari temannya yang sudah disembelih ya. Karena akan membuat binatang tersebut ketakutan ya. Kemudian di antara hewan-hewan yang boleh dibunuh. Dalam agama kita ada hewan-hewan yang boleh dibunuh ya. Apa contohnya hewan yang boleh dibunuh? Hewan yang boleh dibunuh apa? Tikus misalnya, boleh dibunuh tikus ya. Kemudian burung gagak ya. Anjing galak misalnya, anjing yang menggigit orang atau menyerang orang, nakut-nakuti orang, ini boleh dibunuh, ya kan? Ular misalnya. Tapi kalaupun dibunuh dengan cara yang baik, yaitu dia tidak disiksa. Ini mungkin dilukai, dia enggak mati tapi tersiksa, ya enggak? Ini enggak boleh. Yang boleh apa? Bunuh secepat mungkin, dipukul mati, oh ya langsung ya. Makanya sampai Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum membunuh tikus dengan lem itu, ada lem kan, lem tikus kan. Itu kalau dibuka tikusnya datang ke situ, Syekh menjelaskan kalau orang boleh bunuh hewan tikus dengan lem itu, lem cap gajah itu, tapi juga harus diperhatikan, jangan sampai dia dibiarkan di situ ya dalam waktu yang sangat lama, membusuk, tersiksa dia, ya kan? Kalau sudah ketangkap ya dibunuh, ya kan? Jangan dibiarkan di situ dia meninggal sampai mati ya, berhari-hari, kadang udah berapa hari nggak mati dia. Nah, ini tidak dibolehkan ya. Nah, begitu juga ada orang-orang yang boleh dibunuh. Misalnya apa? Misalnya pembunuh, kan hukumnya dalam agama kita dibunuh kan. Tapi juga dibunuh dengan cara yang yang baik gitu ya. Dibunuh dengan cara yang baik. Misalnya pembunuhnya paling cepat, dipenggal dengan pedang misalnya. Itu pembunuhan paling cepat karena
Ada orang kalau ditembak dengan peluru itu beberapa menit kemudian dia masih hidup, ya, jantungnya masih berdetak. Tapi kalau dengan pedang itu langsung meninggal, ya, langsung meninggal. Kalau dia masih hidup ya dia tersiksa, ya. Jadi intinya agama kita menyuruh kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, baik atau hewan yang disembelih, ya, atau hewan yang disembelih, ataupun hewan yang akan dibunuh yang dibolehkan oleh agama untuk dibunuh, ya, atau orang-orang yang dibolehkan membunuh oleh agama kita. Tentu yang membunuh bukan orang perorangan, ya, tapi itu wewenangnya pemerintah, ya. Taib. Nah, itu penjelasan singkat dari hadis ini, ya. Kemudian kita lihat pelajaran dan nasihat dari hadis ini. Yang pertama, wajibnya berbuat baik. Apa hukumnya tadi berbuat baik? Hukumnya wajib karena Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsan. Sungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik, ya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, ya, Allah mewajibkan, ya, Allah mewajibkan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ini dalil lain dari Al-Qur'an, ya. Kalau kata Nabi tadi innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Dalam surah An-Nahl Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah SWT memerintahkan berbuat adil dan juga berbuat baik, ya. Allah berfirman dalam Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian. Sungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Nah, itu yang pertama, ya, pelajaran dari hadis ini. Yang kedua, berbuat baik adalah pedoman kehidupan. Artinya kita harus selalu mengutamakan untuk berbuat baik, ya. Kita harus selalu mengutamakan untuk berbuat baik. Dan harus dijadikan, ya, acuan dalam mencari mata pencarian. Dalam bekerja orang harus mengutamakan al-ihsan, ya. Jadi dalam bekerja sekalipun orang harus mengutamakan apa? Al-ihsan, berbuat baik, ya. Ada orang berusaha, buka usaha tapi mengganggu orang lain. Ini nggak boleh. Dia pakai trotoar misalnya. Padahal itu hak pejalan kaki. Ini nggak boleh, ya. Ini tidak boleh. Rasulullah SAW, ya, melarang hal seperti ini, ya. Karena mengganggu orang lain dan semua ada haknya, kan? Dan semua ada haknya. Jangan sampai kita melanggar hak orang lain, ya. Pada suatu peperangan Rasulullah SAW pernah berhenti di suatu tempat, kemudian sahabat ngumpul di sini, suatu tempat mereka ngumpul di situ. Kemudian apa? Sehingga tempatnya sempit, tempat orang lewat jadi sempit, ya. Maka Rasulullah SAW, ya, dalam hadis itu mengatakan, dan ini dalam peperangan ada sahabat-sahabat yang ngumpul di satu tempat lewatnya para sahabat, ya, ngumpul dan jadi ramai tempat sempit. Kemudian, ya, ada orang yang masang tendanya di jalan tempat kaum muslimin lewat, dia pasang tendanya di situ sehingga susah orang lewat, kan? Kata Rasulullah, ini dalam konteks jihad, ya, kata Rasulullah tidak ada pahala jihad bagi orang ini. Apa pelanggarannya? Dia sahabat ngumpul satu tempat sehingga menyusahkan orang yang akan lewat, ya kan? Menyusahkan orang mau lewat. Tempatnya disempit. Yang kedua, mereka ada yang pasang tenda di jalan. Pasang tenda di mana? Di jalan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ngumpul-ngumpul sehingga tempat jadi sempit, kemudian siapa yang masang tendanya di jalan, maka tidak ada pahala jihadnya, kata Rasulullah SAW. Ya, ini kadang-kadang kan orang buka usaha dia memakai hak orang lain. Ini nggak boleh, ya. Bahkan untuk kesenangan dia bikin pesta di rumahnya, tutupnya jalan. Padahal itu jalan untuk kepentingan umum dan nggak ada alternatif untuk pergi lagi untuk untuk lewat ke tempat lain, ya. Ini mengganggu, ini nggak boleh, ya. Sedangkan dalam jihad aja nggak boleh kita menyempitkan jalan orang, nggak boleh masang tenda di jalanan, apalagi ini bukan jihad, ya. Jadi berbuat baik ini tidak hanya dalam ibadah, tapi juga dalam mencari penghasilan, ya. Mencari penghasilan harus jujur, harus amanah, ya, harus profesional dalam kerjanya, nggak asal-asalan. Nah, itu termasuk ihsannya. Ihsan tidak hanya terbatas ibadah. Kalau ibadah, ya lihat sini, ya. Tidak terbatas hanya pada ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, dalam ibadah memang diwajibkan untuk ihsan, ya, yaitu mengerjakan secara sempurna dalam sholat, ya. Dalam sholat juga banyak yang nggak berbuat ihsan, ya kan? Sholatnya asal-asalan, rukuknya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, tahiyatnya nggak sempurna,
ya kan, enggak ada khusyuknya dan sebagainya. Dalam wudu juga banyak enggak ihsan, ya, tidak berbuat baik dalam wudunya. Wudunya asal-asalan. Ada yang lengan bajunya nutupi tangannya, ini wudunya sampai di sini aja. Ini enggak sah ini, karena dalam Quran dikatakan bahwa wudu itu harus sampai kedua siku, ya kan. Faksilu aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan kalian sampai siku. Lengan bajunya sempit, dicuci sampai sini aja. Ini enggak boleh. Ya kan, enggak sah wudunya, ya kan. Nah, jadi ihsan ini tidak hanya dalam ibadah. Dalam ibadah ya, tapi juga dalam berusaha. Dalam berusaha, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Ya, ini dalam ibadah wajib berbuat baik, dalam muamalah juga demikian, wajib untuk berbuat baik, ya. Karena ada manusia yang ketika ibadahnya bagus, ketika muamalahnya dengan orang hancur, ya kan. Dia enggak terapkan lagi konsep halal haram, ya, dalam muamalahnya. Padahal setelah itu dia salat khusyuk di masjid. Ini enggak bisa, ya. Karena orang muslim itu ibadahnya bagus, benar, baik, begitu juga muamalahnya, ya. Kemudian yang ketiga, berbuat baik dalam membunuh pada apa yang boleh dibunuh, seperti manusia dalam qisas. Ada kan orang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Misalnya qisas, ya, orang membunuh. Apa hukuman yang paling adil untuk orang yang membunuh? Ada orang membunuh, ya kan? Apa hukuman yang paling adil untuk dia? Dipenjara, didenda, ataupun dibunuh juga? Dibunuh, ini hukuman yang paling adil adalah dibunuh, kan? Ini disebut dengan hukum qisas, ya. Atau misalnya juga orang yang sudah menikah kemudian melakukan perzinahan, atau orang yang murtad dari agamanya, itu orang-orang yang boleh dibunuh, kan? Ya, tentu yang melakukannya adalah orang yang punya wewenang, yaitu para penguasa kaum muslimin, ya kan? Bukan orang per orang, enggak boleh. Malah kacau negeri kalau ada orang bunuh terus langsung dibunuh, kan? Jadi perang antar suku nanti, ya. Jadi ketika membunuh orang yang memang dibolehkan membunuhnya oleh agama, seperti dalam qisas, ya. Begitu juga dengan hewan yang boleh dibunuh, seperti tadi, ya, anjing galak, burung gagak, tikus, ular, kan, anjing yang suka menggigit, maka harus dilakukan dengan cara yang baik, ya. Misalnya kalau anjing gila ditembak, ya langsung mati dia, ya. Ini ditembak kakinya, pincang dia kemana-mana, ya kan? Ini nggak boleh. Harus ditembak di tempat yang vital sehingga dia langsung mati, ya. Nggak boleh juga misalnya membunuh hewan bukan untuk dimakan. Burung misalnya ditembak, ya, bukan untuk dimakan, hanya dijadikan sebagai target latihan aja. Ini nggak boleh, ya kan? Ini nggak boleh, ya. Nah, membunuh itu, cara berbuat baik dalam membunuh adalah apa? Yaitu menghilangkan nyawa sesuai dengan perintah syariat dengan secepat-cepatnya. Jadi ketika dia terbunuh langsung meninggal dia, ya, baik itu manusia tadi ataupun hewan, ya, tanpa ada siksaan. Yang keempat, berbuat baik kepada hewan dengan lemah lembut kepadanya dan tidak menyiksa ketika menyembelihnya. Ya kan, agama kita ini begitu luar biasa, ya. Sampai kepada hewan pun kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya. Diperintahkan untuk berbuat baik. Nah, ketika menyembelihnya, ya kan, sembelih dengan pisau yang sangat tajam, ya kan, tidak di hadapan kawan-kawannya, kemudian diikat kakinya supaya dia enggak lari, diinjak lehernya supaya dia tidak berontak, ya. Sehingga menyembelihnya sangat cepat, ya. Kemudian berbuat baik sangat diperlukan untuk memperbaiki masyarakat. Coba kalau orang enggak ada yang mau berbuat baik, apa yang terjadi? Ya kan? Ada orang minta bantuan, perlu bantuan, enggak ada yang mau nolong. Susah, kan? Ada orang mau ke rumah sakit darurat keadaannya, dia pakai mobil ambulan, enggak ada yang mau menyingkir ke tepi jalan, enggak ada. Akhirnya bisa kematian orang, kan? Enggak ada yang mau kasih jalan, ya kan? Indonesia juga banyak seperti itu. Ada orang sudah darurat, dia tetap aja, ya kan, menutup jalan di depan sehingga mobil ambulan enggak bisa lewat. Nah, padahal kita diperintahkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu, ya. Berbuat baik sangat diperlukan untuk perbaiki masyarakat. Maka jika berbuat baik kepada hewan dapat mengantarkan kepada rasa aman dan tidak menyakiti, maka berbuat baik kepada manusia lebih utama, ya. Nah, kepada hewan saja kita diperintahkan berbuat baik supaya dia tidak merasakan sakit, apalagi kepada sesama
manusia, ya, perlakukan manusia dengan lemah lembut, dengan baik, ya. Kemudian isyarat rahmat Allah SWT, dia mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu, dan hal ini akan menumbuhkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah perintahkan tadi, berbuat baik, maka itu akan menumbuhkan, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Karena setiap yang Allah perintahkan kalau dikerjakan, itu akan menimbulkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran banyak Allah sebut orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul muhsinin, ya. Kemudian toleransi syariat Islam dan kemuliaannya, di mana hal itu dibangun di atas fondasi ihsan dan profesional, ya. Agama kita ini agama yang penuh dengan kelapangan, ya, dan penuh dengan kemuliaan, karena dibangun di atas apa? Al-ihsan, berbuat baik, dan profesional, al-itqan, ya. Profesional itu mengerjakan sesuatu secara sempurna, secara baik, ya. Dan agama kita kan memerintahkan kita berbuat baik, ya, kepada apa saja. Ketika mengerjakan sesuatu, buat sebaik-baiknya. Ya, jangan asal-asalan, buat yang paling terbaik yang kita bisa, ya. Kemudian baiknya bentuk pengajaran Rasulullah SAW, yaitu dengan menyebutkan kaidah kemudian memberikan satu atau dua contoh. Rasulullah sebutkan kaidah umum, kemudian sebutkan contohnya, ya kan? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah guru yang terbaik, ya, guru yang terbaik. Rasulullah sebutkan kaidahnya dulu. Kaidahnya apa tadi? Allah wajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Kemudian Rasulullah sebutkan contohnya, yaitu apa? Dalam menyembelih dan dalam membunuh. Kalau menyembelih, bunuh dengan cara yang baik. Membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Paham ini? Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah guru terbaik, ya. Sebutkan kaidah umum, kemudian selanjutnya beliau sebutkan apa? Contoh-contohnya, ya. Nah, demikian juga hendaknya kalau orang menyampaikan sesuatu, dia sebutkan kaidahnya secara umum dulu, kemudian dia sebutkan contohnya, ya.